Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sunarti di sini. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai hakikat ekonomi dan bisnis. Nah, ini ada beberapa pemahaman tentang hakikat ekonomi dan bisnis, yaitu ada mengenai makna dari hakikat ekonomi, ilmu ekonomi, sistem ekonomi, serta hubungannya dengan etika. Kemudian, bagaimana pengelolaan bisnis itu dilihat dari teori pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholder. Kemudian, berkaitan dengan CSR. Ada beberapa konsep dasar ekonomi, yaitu yang pertama, ruang lingkup ekonomi. Ini ada dua macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro yaitu mengkaji perilaku ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara atau dalam suatu wilayah. Nah, sedangkan mikroekonomi yaitu memeriksa perilaku ekonomi baik itu individu, perusahaan, atau pasar yang berskala lebih kecil. Jadi dalam makroekonomi, variabel yang diteliti itu secara agregat, misalnya tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan di mikroekonomi yaitu menjadi fokus analisisnya yaitu berupa keputusan individu, alokasi sumber daya perusahaan, dan juga interaksi antar perilaku ekonomi kecil gitu. Nah, jadi oleh karena itu topik dalam mikroekonomi itu berkaitan dengan harga dan kuantitas barang, permintaan atau penawaran, dan juga elastisitas harga dan kepentingan perusahaan. Nah, yang kedua itu kegiatan ekonomi. Ini merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa barang atau jasa. Nah, ini ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga itu sistem ekonomi. Ini merupakan sebuah aturan atau kebijakan ekonomi yang diambil untuk mengatur dan mengelola sumber daya. Nah, jadi di setiap negara itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, dan kondisi sumber daya. Nah, kalau di Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila atau SEP yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong yang dilakukan secara bekerja sama. Yang keempat itu motif ekonomi. Ini ada dua ya jenis, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik ini merupakan suatu motivasi itu yang datang dari luar diri seseorang. Nah, ini biasanya muncul ketika ada pengaruh lingkungan. Kemudian yang sedangkan intrinsik itu suatu motivasi yang berasal dari diri seseorang karena ini murni tanpa ada pengaruh dari luar. Ini tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu mencapai keuntungan, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, kemudian pertumbuhan ekonomi. Kemudian penjelasan mengenai apa hakikat ekonomi bisnis. Ini ada penjelasan apa itu hakikat bisnis. Nah, hakikat bisnis itu yaitu lembaga suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk memperoleh keuntungan bersama. Nah, jadi dalam hakikat bisnis ini ada 4 macam elemen, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua itu perorganisasian atau organizing, yang ketiga itu pengarahan atau leading, keempat itu pengendalian atau controlling. Nah, ini pada tantangan bisnis ini di era modern, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya yang terbatas, persaingan bisnis yang ketat, kemudian teknologi.
dan juga perubahan perilaku dari konsumen. Nah, jadi kesimpulannya, hakikat ekonomi itu kata dasarnya yang diambil dari ekonomia atau pengelolaan rumah. Dengan asumsi dasar pengembangan ilmiah mengatakan bahwa ekonomi itu muncul karena adanya kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya itu yang bersifat terbatas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kata salah. Mungkin bisa dipahami dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.